Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin di mana saja berada, kembali kita sambung kajian kita adalah memahami hadis Nabi atau sunnah Rasul. Untuk menjadi seorang nabi, harus ada 3 rukun yang mesti ada pada nabi. Yang pertama, kita pahami, nabi itu adalah sebutan terhadap orang yang membawa berita. Pembawa berita namanya nabi. Berita yang dibawa disebut dengan naba. Yang mengutus atau pemberi berita itu adalah Allah. Maka sebagai nabi, Muhammad hanya membawa berita yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril. Berita yang dibawa adalah Al-Quran. Nah, kalau kita pahami hadis Nabi, hadis dalam artian perkataan, lalu perkataan Nabi adalah perkataan pembawa berita, maka hadis Nabi adalah Al-Quran. Hadis pembawa berita adalah Al-Quran. Al-Quran adalah hadis. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini disebut juga hadis. Hadis Rasul, hadis Nabi. Muslimin rahimakumullah. Di antaranya disebutkan dalam surat 18 ayat 13, yaitu surat Al-Kahfi. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq. Kami mengkisahkan kepada engkau dengan Al-Quran ini berita-berita tentang mereka dengan kebenaran yang sebenarnya. Dalam surat 6 ayat 34 juga disebutkan, walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sungguh telah datang kepada engkau dengan Al-Quran ini berita tentang para utusan. Maka hadis dalam artian perkataan, lalu Nabi adalah pembawa berita. Berita yang dibawa adalah Al-Quran, maka hadis Nabi sesungguhnya adalah Al-Quran. Yang kedua, Muhammad sebagai Rasul sebenarnya perbedaan istilah saja. Rasul juga harus ada 3. Yang pertama, Rasul artinya utusan. Adanya utusan karena ada yang mengutus. Yang mengutus adalah Allah. Tugas utusan adalah membawa amanah. Amanah yang dibawa disebut dengan risalah. Lalu kita kaitkan, hadis artinya perkataan, Rasul adalah utusan, maka hadis Rasul artinya perkataan utusan. Perkataan utusan disebut dengan risalah. Risalah yang dibawa oleh utusan adalah Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surat 5 Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Wahai Rasul, sampaikanlah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabb-mu. Jika kamu tidak menyampaikan Al-Quran, maka berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Berarti engkau bukan Rasulnya. Berarti engkau pengkhianat risalah Allah. Maka risalah Rasul adalah Al-Quran. Lalu kita kaitkan dengan hadis. Hadis artinya perkataan, Rasul adalah utusan. Hadis Rasul artinya perkataan utusan. Perkataan utusan disebut dengan risalah. Risalah yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran tidak ada yang lain kecuali yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Inilah hadis Rasul, inilah perkataan Rasul. Dan ini dibenarkan oleh Allah di dalam surat ke-69, surat Al-Haqqah, fokusnya di ayat ke-40. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan utusan yang mulia. Perkataan dalam bahasa lainnya disebut dengan hadis.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang disampaikan oleh para perawi melalui sanad-sanad yang bersambung atau yang tidak bersambung itu disebut juga dengan istilah hadis. Hadis dalam artian berita. Bukhari hanya membawa berita tentang Nabi. Tidak ada jaminan apa yang dibawa oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, An-Nasai, dan yang lain-lain itu. Tidak ada jaminan bahwa itu pasti dari Rasul. Yang pasti dari Rasul hanyalah Al-Quran. Dan seluruh ahli ilmu hadis, dia mengetahui bahwa syarat hadis itu sahih, benar dari Rasul, harus sesuai dengan Al-Quran. Maka ilmu hadis mengajarkan apa yang orang katakan berasal dari Rasul atau yang disandarkan kepada Muhammad Rasulullah SAW itu fungsinya cuma sebagai bayan. Sebagai bayan artinya penjelas. Penjelas dari Al-Quran. Maka kalau ada hadis yang terlepas dari Al-Quran, maka itu bukan dari Rasul. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka hadis-hadis yang kita dapati dari buku-buku para ulama harus kita rujuk kembali kepada Al-Quran. Karena sesungguhnya pribadi Rasul, pribadi Nabi, akhlak Rasul adalah Al-Quran. Rasul tidak katakan kecuali sesuai dengan Quran. Rasul tidak berbuat kecuali sesuai dengan Al-Quran. Karena Rasul diperintahkan oleh Allah mengatakan dalam Al-Quran, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Salah satunya surat yang ke-6 Al-An'am ayat 50. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 203. Surat yang ke-11 ayat 15. Surat ke-46 surat Al-Ahqaf ayat ke-9. Di situ Rasul diperintahkan mengatakan in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan Muhammad bahwa aku hanya mengikuti Al-Quran yang telah diwahyukan kepadaku. Dengar, lihat, perhatikan, hayati, camkan perkataan Aisyah. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya, apa akhlak Rasul? Lalu beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Apa ada Al-Quran selain yang 30 juz ini? Apa ada Al-Quran selain yang 30 juz ini? Tidak ada Al-Quran selain dari yang 30 juz ini. Oleh sebab itu, akhlak Rasul pasti sesuai dengan Al-Quran. Sementara apa yang ada di kitab-kitab hadis itu, banyak sekali yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Terutama yang menyangkut masalah akidah. Maka yang kita butuhkan dari apa yang orang sandarkan kepada Rasul itu, semestinya yang kita butuhkan hanya yang menyangkut dengan sunnah dalam artian syariat, dalam artian aturan hidup. Maka mudah-mudahan kajian ini membangunkan kita untuk kembali mempelajari hadis-hadis itu bagaimana hubungannya dengan Al-Quran. Jangan pernah memahami bahwa hadis itu adalah sumber kedua dari Al-Quran. Hadis bukan sumber, hadis itu dalil. Hadis itu adalah bayan. Ahli ilmu hadis mengetahui. Hadis itu bayan Quran. Hadis itu bayan Quran. Hadis itu manifestasi dari Al-Quran. Maka jelas ditegaskan akhlak Rasul adalah Al-Quran. Maka untuk memahami hadis, terlebih dahulu pahami Al-Quran, sehingga kita bisa meneliti mana hadis yang benar dari Rasul, mana yang tidak benar dari Rasul. Orang bisa saja berbohong atas nama Rasul. Di masa Rasul hidup saja orang sudah berani berbohong atas nama Rasul, apalagi Rasul telah meninggal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.